Bapak Devi Handoyo. Sekarang beliau dirawat di rumah sakit. Kemarin di grup saya lihat beliau membutuhkan darah O. Allahu alam sudah dapat ke tidak. Dengan membacakan surah Al-Fatihah, kita niatkan bacaan surah Al-Fatihah ini menjadi berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau dan kembali sehat seperti sedia kala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan hati Devi Mas Devi Handoyo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga asbab dari bacaan surah Al-Fatihah ini menjadi berkah bagi beliau sehingga kembali sehat walafiat seperti sedia kala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada saat ini berada pada bulan Rajab, di mana tentu kita berharap bahwa semoga bulan Rajab ini kita menemukan keberkahannya dengan banyak melakukan amal-amal kebaikan, agar supaya dengan amalan kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Dalam keterangan riwayat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika memasuki bulan Rajab, maka yang beliau amalkan ketika waktu duha, beliau melaksanakan salat duha setiap hari selama bulan Rajab. Begitu pula ketika malam hari sebelum tidur, beliau menyempatkan untuk salat witir. Dan amalan yang ketiga yang beliau lakukan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu kita sudah ketahui bersama bahwa salah satu bulan mulia di antara 4 bulan mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab itu. Sehingga kalangan masyarakat Arab Quraisy pada saat itu begitu memuliakan dan menghargai bulan Rajab, sehingga dalam suasana mereka berperang saat itu mereka kemudian menghentikannya. Jadi 4 bulan Zulqa'dah, Zulhajji atau Zulhijjah dan Muharram, begitu pula Rajab, itu tidak terjadi peperangan. Kalau ada peperangan terjadi pada saat itu, dengan kesadaran mereka sendiri memaknai bahwa kita memuliakan 4 bulan ini. Sehingga kalau mereka dengan cara itu mereka bermusuhan, lalu kemudian untuk memaknai bulan Rajab itu mereka berdamai, maka itu cara mereka memuliakannya. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa amalan yang kita lakukan untuk memuliakan bulan Rajab ini? Maka kalau anjuran Rasulullah Muhammad SAW, kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak menyambung hubungan silaturahim antara sesama manusia. Karena salah satu cara untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kemudian menyambung tali silaturahim di antara manusia itu sendiri. Maka yang paling penting kita perbaiki adalah hati masing-masing. Karena sadar ataupun tidak, sengaja ataupun kita tidak, biasanya kita melakukan kesalahan atau kehilafan, sehingga dengan kesalahan dan kehilafan itu kita mengotori jiwa masing-masing, kita mengotori hati masing-masing.
Padahal hati adalah instrumen terpenting di dalam diri manusia, yang kalau itu rusak maka tentu yang lain akan ikut rusak. Tetapi sebaliknya, kalau itu kemudian baik atau sehat, maka yang baik akan ikut menjadi sehat dan berfungsi dengan baik. Maka agama kita memerintahkan bahwa instrumen yang namanya hati ini, makanan yang mesti diberikan kepadanya atau sesuatu yang hadir di dalam dirinya, yang pertama adalah keikhlasan untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan hati yang kedua yang mesti kita isi adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Lalu kemudian yang ketiga adalah menambah kadar keimanan di dalam diri manusia sendiri, dan yang keempat adalah menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, instrumen hati kalau dibersihkan ini, maka tentu akan menajamkan hati kita untuk merasakan setiap petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Setiap hari, setiap saat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu memberikan petunjuk. Bahkan kalau kita mau melakukan kesalahan, selalu ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang petunjuk dan teguran itu tidak mampu kita baca. Kenapa tidak mampu kita baca? Karena instrumen hati itu belum mencapai taraf kemampuan membaca petunjuk Allah. Bahkan pada taraf tertentu justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa kita jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita dekat dengan bisikan-bisikan syaitan. Maka antara petunjuk atau bisikan dari Allah Subhanahu wa taala maupun kemudian tipu daya setan, muslihat setan yang dapat mempengaruhi diri kita sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua hal ini adalah menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala ataukah justru mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan syaitan. Maka untuk memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalannya melainkan untuk kemudian menyembah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat 5 waktu itu. Karena kalau kita mau mencerahkan akal pikiran kita, maka tentu kita melakukan menuntut ilmu untuk menambah kapasitas ilmu kita. Tapi kalau kita mau mencerahkan hati kita, maka dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya bahwa petunjuk itu segalanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memperoleh petunjuk itu, jalannya adalah memperbaiki dan menambah kualitas ibadah kita Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kami ingin sampaikan bahwasanya bulan Rajab ini adalah salah satu bulan mulia yang semestinya kita memiliki amalan tertentu untuk memuliakan bulan ini. Setidaknya kita memiliki harta itu kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, maka ringankan kesusahan itu dengan memberikan bantuan seadanya atau semampunya. Sebagaimana saudara kita yang saat ini mengalami sakit, hampir lupa juga Pak Yusuf, salah satu jamaah kita nanti konsisten dalam khidmat di masjid ini, tapi beliau kembali ke kampung untuk berobat. Semoga beliau juga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa kembali bergabung dengan kita di sini. Maka setiap doa yang kita panjatkan itu sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Saya kira itu sebagai pengantar. Bang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di Jumat bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan kita. Ini tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya. Jadi tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah akan fahamkan dia atasnya perkara agama. Sehingga pemahaman kita terhadap agama inilah
yang menjadikan kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mampu kita tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita faham, atas dasar kefahaman inilah yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Sehingga kalau kita faham, kita bisa mengatur daripada semua aktivitas hidup kita, sehingga tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlalaikan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Jamaah ngopi ngaji rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti sadari bahwasanya kita sudah di bulan Rajab. Bagaimana petunjuk para ulama supaya kita bisa memaksimalkan daripada bulan ini? Apa hikmahnya ketika kita sudah masuk bulan Rajab? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu sosok yang sangat memuliakan, yang sangat memanfaatkan bulan Rajab. Maka para ulama mengisyaratkan atau mengibaratkan bulan Rajab ini seperti persiapan, sedangkan acara intinya ataupun lomba ataupun hari hanya adalah bulan Ramadan. Bagaimana Pak kalau kita ini mau ikut satu lomba diadakan bulan depan ataupun berapa bulan kemudian, apakah kita langsung masuk dalamnya terus ikuti lomba, langsung daftar kemudian kita mengikuti lomba tersebut? Bagaimana Pak kalau orang yang begitu caranya? Maka dipastikan orang tersebut pasti kalah. Dipastikan kalah karena kenapa? Tidak ada persiapan, tidak ada pemanasan. Jadi Rajab dengan Sya'ban ini adalah pemanasan, latihan, dan kemudian acara lomba yang sebenarnya adalah bulan Ramadan itu. Sehingga orang yang tidak membiasakan membaca Al-Quran di bulan Rajab dan Sya'ban, maka ketika bulan Ramadan dia tetap malas. Dalam bulan Ramadan ini dia berusaha semaksimal untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, tapi begitu pasti KO. Karena kenapa? Karena tidak ada persiapan, tidak ada pemanasan sebelumnya. Ini contoh yang kita bisa lihat dalam satu turnamen, dalam satu perlombaan. Orang yang menang yaitu orang yang paling siap, paling matang persiapannya, paling bagus pemanasannya, maka ini orang yang akan menang dan paling banyak latihannya. Jadi orang yang sukses itu kalau latihannya pas, latihannya cukup, jadi tidak langsung ujuk-ujuk, langsung tiba-tiba ini lomba ini, saya mau daftar, saya mau ikut lomba, kemudian kita mau memenangkan pertandingan. Tidak mungkin begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa? Manusia itu sedang dengan perlombaan memang. Maka lomba kita ini yang sebenarnya ya. Jadi jangan kita harus rubah image ataupun mindset kita yang selama ini mohon maaf berada di masyarakat, bulan Ramadan itu bulan latihan. Setelah kita latihan terus sampai tua sudah latihan terus. Kalau bahasa guru kami itu aslinya ini Ramadan itu aslinya lagi latihan. Kalau kita anggap latihan terus, nanti kita anggap ini tempatnya karena apa salah, tidak apa baca Quran, tidak apa-apa. Karena kita anggap latihan terus. Padahal umur kita sudah tua, rambut kita sudah mulai putih, ya, gigi kita sudah mulai goyang, jalan kita sudah mulai maju mundur, masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, kita mesti manfaatkan bulan Rajab ini sebaik mungkin. Jadikan dia, oleh para ulama sampaikan seperti ini, bulan Rajab ini seperti kalau dalam dunia bertani itu waktunya kita bertanam. Kemudian bulan Sya'ban adalah waktunya kita untuk mengairinya ataupun merawatnya. Dan bulan Ramadan adalah waktunya kita untuk memanen apa yang telah kita tanam dan kita rawat di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sehingga kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, ini kita akan panen kebaikan-kebaikan yang telah kita siapkan. Jadi Masya Allah, ini persiapan ini harus kita siapkan dari sekarang. Bapak Ibu yang ingin ketika masuk Ramadan banyak bisa menghatamkan Al-Quran, dari sekarang latihan. Mau berapa juz mau berapa kali hatam dalam bulan Ramadan? Kalau Bapak Ibu ingin satu kali, maka dari satu hari sekarang latihan. Coba setelah sholat 5 waktu Bapak buka Al-Quran yang cetakan Beirut, itu ada cetak banyak di depan, ditaruh di lemari depan masjid. Ini itu per juznya itu kurang lebih 10 lembar. Jadi
kalau setelah sholat 5 waktu berarti bapak ibu buka 2 lembar baca, bukan dibuka saja, dibaca 2 lembar. Nah, setelah itu tutup 2 lembar saja, tidak usah banyak-banyak. Jangan ditipu oleh syaitan, karena cara syaitan menipu manusia itu begini. Hari ini kita dibisiki oleh syaitan. Jadi syaitan itu menipunya itu unik sekali. Tidak selamanya syaitan itu membisikkan manusia, wahai fulan, tidak usah ngaji. Oh, tidak begitu. Kadang ngajilah sebanyak-banyaknya. Kadang kamu baca hari ini 1 juz sudah, tidak usah 2 lembar. Apa dibilang Ustaz? 2 lembar, sedikit sekali itu. Baca 1 juz. Nanti kita tertipu dengan itu, mulai kita baca 1 juz full. Nanti besok kita akan malas. Tidak akan sama sekali kita baca lagi. Kemarin kan sudah 1 juz saya baca, hari ini tidak usah deh. Nah, biasanya begitu. Caranya adalah kita mulai dari hal yang sedikit, pelan-pelan, 2 lembar. Maka dalam 1 hari 5 waktu sholat kita baca kurang lebih 1 juz. Maka dalam 1 bulan kita akan baca 30 juz dan kita akan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Ini ringan kalau kita latihan, kita persiapkan dari sekarang. Maka Bapak Ibu jamaah Ngopi Ngaji rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama saling mengajak, saling mengingatkan, saling mensemangati, ya, saling menyemangati supaya dalam bulan Ramadan yang kita hadapi mungkin kurang lebih tanggal 22 kayaknya, ya. Mungkin tanggal 22 ya, 22 Mei ya. Maret ya, Maret kah? Maret. Ya, kurang lagi tanggal 22 Maret. Itu kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkahi kita di 2 bulan ini, bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada bulan Ramadan sehingga Ramadan yang kita hadapi, yang kita dapati menjadikan tempat kita bisa memanen daripada kebaikan-kebaikan dan kita bisa maksimalkan. Tentunya kita bisa istiqomah dalam melakukan kebaikan sampai selesai Ramadan, kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia, yaitu kembali ke fitrah dalam keadaan kebaikan. Mungkin demikian tambahan dari kami, mungkin dari Pak Haji cukup. Kurang lebih demikian, mungkin ada yang mau dibahas Pak. Mungkin ada yang mau dibahas. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saya yang sudah diberikan kesempatan untuk memberikan usul dan masukan. Untuk Jumat Berkah, alhamdulillah sudah rutin program kita setiap Jumat Berkah untuk melaksanakan kopi ngaji. Yang kita sudah hampir 2 bulan tinggalkan, yaitu program Akad Jalan Sehat. Ini sudah hampir 2 bulan selama ada Piala Dunia itu kayaknya sudah tidak berjalan. Kita minta mungkin untuk pengurus dan jamaah lagi kita rutinitas lagi Jalan Sehat. Itu juga salah satu untuk memberikan kesehatan kepada kita semua jamaah. Dan itu salah satu kemarin dari jamaah kita yang sakit ini, Pas Devi itu pernah sakit berobat di Makassar lama, dan dia sampai bermimpi, saya lihat Facebook Masjid Agung itu Jalan Sehat, saya ingin ikut Jalan Sehat supaya jadi sehat lagi. Itu salah satu kemarin jamaah kita yang Mas Devi itu yang sempat bilang-bilang juga begitu. Jadi mungkin program Jalan Sehat itu mungkin bisa berlanjut lagi. Begitu mungkin penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Karena tadi Pak Ustadz buka ruang untuk kita menyampaikan sesuatu, usul saran, maka saya memulainya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan Jumat Berkah ini boleh dikatakan ini kegiatan yang sudah sangat istiqomah yang dilakukan oleh ibu-ibu. Semoga seluruh amalan ibu-ibu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu-Ibu yang kami hormati, terkhusus pengurus jamaah, pengurus masjid, saya kurang paham apakah kita menyadari apa yang sedang terjadi di dalam masjid atau tidak, bahwa secara tidak langsung kita perhatikan di dalam masjid ketika kita sholat itu terjadi degradasi, terjadi pengurangan jamaah yang cukup banyak. Apakah kita tidak menyadari hal itu, atau kita berbangga dengan kita sendiri telah datang sholat berjamaah di masjid? Ini yang harus kita pikir sama-sama. Kenapa sampai jamaah Masjid Agung ini lambat laun berkurang? Coba perhatikan, sholat subuh itu hilang 2 saf lebih. Ini bukan sedikit. Ini sholat subuh hilang 2 saf. Terus kita tidak berpikir bagaimana saudara-saudara kita tidak hadir itu, atau kita tidak pikir bagaimana menghadirkan jamaah banyak di masjid ini. Saya agak menjauh sedikit program tahfiz Quran di masjid sini. Saya ingat bahwa tahun lalu betapa pengurus memprotes pengajian yang dilakukan oleh 2 ustadz terdahulu, bahwa tahfiz Quran itu tidak dilaporkan ke pengurus, sehingga itu bukan program masjid, sehingga harus dilaporkan. Nah sekarang ini pengajian atau tahfiz Quran yang ada di Masjid Agung ini boleh kita mengatakan bahwa telah diketahui oleh pengurus baik dari atas sampai dengan di bawah. Pertanyaannya, apa yang pengurus telah berikan atau memberikan motivasi kepada program tahfiz Quran ini? Lihat anak-anak santrinya, tidak ada penambahan. Sedangkan kita di sini punya yayasan, kita punya SD, kita punya SMP, kita punya SMA. Kenapa ini yayasan tidak menggerakkan seluruh santri-santri anak-anak sekolah yang ada di belakang sana? Apabila mereka belum punya tempat pondok atau tempat untuk mengaji atau tempat untuk nyantri, kenapa tidak dijadikan sebagai ekstrakurikuler di dalam masjid sini? Itulah harus ada dukungan dari yayasan sini. Ini kan proses membiarkan ustadz memikirkan segala sesuatu, cari santri ini begini, baru pengurus lepas tangan. Ini masjid besar, banyaknya fasilitas yang telah diberikan oleh jamaah, mulai dari mejanya, Al-Qur'annya, berapa banyak sumbangan, berapa banyak infak. Tapi apa yang terjadi? Jamaah santri itu bukan bertambah, berkurang. Jamaahnya juga berkurang. Ini yang harus kita pikir sama-sama. Saya berharap, saya pernah berdiskusi dengan 2 kepala sekolah. Saya tidak bilang pengurus. Itu sekolah di belakang itu, santrinya, muridnya, pelajarnya, siswanya. Karena kalau SMP, SD namanya murid, SMP namanya pelajar, SMA namanya siswa. Itu yang belum santri, belum punya pondok mengaji, diarahkan ke dalam sini, dijadikan sebagai ekstrakurikuler, sehingga mereka ada termotivasi ikut pengajian di dalam sini. Awalnya biarlah kita anggap itu bahwa sedikit paksaan buat ekstrakurikuler, siapa tahu dengan sebab itu hidayah turun buat anak-anak kita, bisa mengaji, bisa menghafal Quran di dalam sini, sehingga masjid ini kembali ramai. Ini mari kita pikir sama-sama, jangan kita berbangga dengan kita telah hadir di masjid ini, tapi tidak memikirkan bagaimana masjid ini syiarnya, jamaahnya itu begitu hidup kembali. Yang berikutnya, beberapa hari ini kita kalau ambil wudhu di sini, luar biasa aroma harumnya. Aromanya luar biasa kalau kita sudah sampai di sini. Aroma harumnya itu bisa membuat orang punya perut terputar.
Dan ini proses pembiaran. Bahkan ada sampah yang harus terpaksa jamaah beberapa pikir untuk singkirkan itu sampah. Loh, di mana di sini dia punya doja atau pelayan jamaah? Itu uang jamaah yang dipakai, sehingga benar-benar pengurus harus, kalau memang yang bersangkutan merasa sudah capek, sudah lelah, sudah tidak bisa tambah karyawan atau ganti, begitu. Jangan dibiarkan ini barang. Coba perhatikan ini toilet tempat wudhu berlumut, orang bisa jatuh, orang bisa terselip di dalam sini, terus dibiarkan saja begini. Kita bangga dengan bangunan besar begini, tapi dalam, coba lihat ke sana, lumut di mana-mana. Banggakah kita dengan keadaan ini? Jangan kita berbangga. Maaf, ini saya kasih ini supaya sama-sama. Memang kalau memang bagaimana, umumkan kita kerja bakti. Mari kita kerja bakti dalam rangka menyongsong bulan Ramadan, kita umumkan. Mari kita kerja bakti, sebenarnya yang ada di situ rumput-rumput, mari kita cabut sama-sama. Yang mulai tumbuh di lantai 2 itu kita cabut sama-sama. Jangan dibiarkan. Kasihan. Kita sudah berusaha kumpul seluruh jamaah Rp1 untuk membangun ini masjid, baru kita biarkan. Yang ketiga, sepakat kita bahwa tahun lalu terjadi sesuatu itu karena mis untuk mendatangkan ustadz menjadi imam tarawih. Dikatakan bahwa itu sudah menjadi rutinitas tahunan di Masjid Agung. Saya harap itu terus dipertahankan, bahwa tahun ini tetap kita harus datangkan ustadz di bulan Ramadan, sehingga tidak terkesan bahwa ini memang disengaja supaya menyingkirkan ustadz yang ada di sini tahun lalu. Tapi saya harap kesan itu jangan sampai terjadi, sehingga hari ini saya harap pengurus berdiskusi siapa lagi ustadz yang kita mau datangkan untuk mencegah pembicaraan liar di luar yang selama ini berkembang. Saya pikir itu dari saya. Kalau bagaimana pengurus bisa mungkin kita kerja bakti atau bagaimana, dan memang menyongsong Ramadan kita sudah harusnya kerja bakti. Tapi yang lebih karena ini bulan Ramadan ini hadir di tahun 2023 di masa studi sedang berjalan, masa pendidikan, proses pendidikan dan belajar mengajar sedang berjalan. Saya berharap tahfiz itu jangan diliburkan, tapi kerjasama dengan guru-guru di belakang untuk menghidupkan ini tahfiz di masjid. Saya pikir itu. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata saya yang kurang mengenakan atau menyinggung perasaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu adalah sebuah masukan yang sangat berharga bagi kita semua, karena menyangkut kemaslahatan bersama. Itu mungkin bisa ditindaklanjuti nanti, apakah jenis rapat pengurus dan lain sebagainya, karena itu juga membutuhkan kesepakatan, dan insya Allah mungkin kayak jalan sehat dan lain sebagainya itu memang dibutuhkan, khususnya kebersihan masjid kita. Yang saya juga memang perhatikan ini tempat wudhu ini, kalau saya jalan ke situ kayak orang mau jatuh gitu. Jadi mungkin memang butuh perhatian khusus untuk itu. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa cari solusi.
Mungkin bisa dirapatkan nanti Pak Ketua.
sukses selalu. Oh, ini kan puasa kan?